adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali Kak Christine bisa bertemu dengan kalian hari ini. Kak Christine senang sekali. Kalau kalian lihat di sini ya, lainnya ruangannya dengan yang biasa kita bertemu adik-adik. Kak Christine senang sekali main air. Wah, segar, tempatnya indah, ya anginnya, wah enak adik-adik. Kak Christine yakin kalian juga semua suka ya, adik-adik. Kak Christine ingat waktu Tuhan Yesus juga ya, dia sering menyeberangi lautan. Nah waktu itu Tuhan Yesus waktu ketika dia sesudah membuat satu mujizat ya, Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu dijadikan banyak dan semua orang makan banyak. Mereka semuanya kenyang karena mujizat yang Tuhan lakukan dan murid-muridnya tercengang. Wih, luar biasa nih guru saya ini. Ya, kalian masih ingat ceritanya ya? Waktu itu Kak Christine di Bogor, Kak Christine pernah cerita sama kalian. Adik-adik, ya, waktu itu ketika peristiwa itu mereka sudah kenyang semua, Tuhan Yesus merasa lelah dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak situ semua, nah sekarang kalian sudah kenyang semua dan kalian semua boleh pulang ke rumah kalian masing-masing, katanya. Lalu kemudian dengan muridnya juga dia katakan gini, sekarang kamu nyebrang ya, kamu lebih nyebrang dulu katanya. Kamu sekarang saya mau berdoa. Lalu kemudian ketika murid-muridnya sudah pergi ya, naik perahu dan juga dengan orang-orang banyak, Tuhan Yesus naik ke atas bukit adik-adik. Waduh. Kak Christine bahasa semua deh. Nah, adik-adik waktu itu ketika murid-muridnya sudah pergi, Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa di atas bukit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini ya, dia selalu ingat kepada Allah waktu dia sudah melakukan mujizat dan bercerita, berfirman kepada orang banyak. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah lupa. Tuhan Yesus nggak pernah lupa. Dia datang kepada Allah, dia berdoa. Nah, adik-adik juga jangan lupa berdoa ya. Nah, waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di bukit, adik-adik, murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan ke seberang, adik-adik naik perahu, tiba-tiba adik-adik itu terjadi satu angin yang keras, kencang sekali adik-adik. Ya, seperti ini tadi tuh gelombangnya aja ya hampir Kak Christine aja sampai pada basah semua. Nah, adik-adik waktu itu juga ya murid-muridnya Tuhan Yesus, wah dia lagi kebingungan semua. Tuhan Yesus yang sedang berdoa, dia tahu adik-adik yang terjadi dengan murid-muridnya itu. Waktu itu murid-muridnya sudah kebingungan, aduh gimana nih, guru nggak ada ya. Mereka pernah alamin ketika Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus ada, lalu kemudian Tuhan Yesus menyetopkan, membuat tenang. Waktu itu Kak Christine pernah cerita di Danau Toba ya, dibuat tenang dan akhirnya reda, angin keras itu reda dan perahu mereka tidak terbalik. Nah, tapi adik-adik, wah ini saat ini gimana? Petrus ya, mungkin Petrus dan Filipus, aduh gimana nih, Yohanes gimana nih? Guru tidak bersama dengan kita, aduh kita bisa binasa, kita bisa mati nih, bagaimana ini? Angin ini begini keras katanya. Adik-adik, waktu itu murid-muridnya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang dialami dengan murid-muridnya. Ketika angin kencang semua, perahunya itu hampir goyang, ya adik-adik ya. Wah, mereka ketakutan, mereka bingung, gimana ini? Apa yang harus kita lakukan katanya? Guru nggak bersama-sama dengan kita. Aduh, semua pada ketakutan, aduh binasa dah. Kita nggak akan bisa bertemu dengan guru lagi katanya. Tapi adik-adik waktu itu tepat jam 3 ya, jam 3 malam tiba-tiba adik-adik waktu itu Tuhan Yesus dia datang adik-adik. Tuhan Yesus itu berada ya, nah Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air adik-adik. Coba bayangin adik-adik, Tuhan Yesus jalan di atas air. Nah, murid-muridnya belum sempat lihat waktu itu ya, belum lihat. Nah, coba adik-adik bayangin ya, nih kalau Kak Christine aja, Kak Christine mau coba nih ya, gimana gitu loh, jalan di atas air gitu, dan nggak jatuh, nggak Tuhan Yesus nggak tenggelam, tapi dia terus jalan adik-adik. Wah, waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air, adik-adik, bagaimana dengan waktu itu si Petrus, murid-muridnya ngelihat, hantu katanya. Mereka ketakutan, mereka bingung, kok ada orang yang bisa jalan air, dan waktu itu mereka katakan gini, hantu, mereka ketakutan adik-adik.
Coba, padahal mereka sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus, seharian mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi saat itu mereka tidak ingat bahwa itu Tuhan Yesus, mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, waktu itu akhirnya Petrus dia begini. Petrus ke Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia tahu murid-muridnya takut, lalu Tuhan Yesus bilang gini, "Hei, jangan takut, tenang, aku ini gurumu, aku ini Yesus." Tapi adik-adik, ketika Petrus dengar bahwa orang yang sedang berjalan di atas air itu Tuhan Yesus, lalu kemudian si Petrus dia berkata seperti ini, "Kalau engkau memang guru, ayo aku ingin ikut bersama dengan kamu." Nah, waktu itu adik-adik, ya si Petrus dia berkata seperti itu dan Tuhan Yesus berkata, "Ayo Petrus, kemarilah datang." Jadi Tuhan Yesus panggil Petrus. Nah, ketika Tuhan Yesus mulai panggil adik-adik, mulai panggil Petrus, adik-adik dia mulai langkahkan kakinya adik-adik. Ya, padahal kita tahu ya kalau kita nggak bakal bisa untuk apa? Untuk injak air ini. Coba Kak Kristin cobakan aja. Coba. Aduh, tuh Kak Kristin masuk ke dalam adik-adik. Nggak bisa ya, nggak bisa berjalan gini ditapakin semua. Nggak bisa, pasti masuk ke dalam, pasti tenggelam. Tetapi waktu itu terjadi dengan Petrus, dia jalan adik-adik. Dia jalan dan terus waktu itu ketika, karena apa? Karena ada Yesus yang beserta dengan Petrus. Petrus dia mulai jalan-jalan menghampiri Tuhan Yesus. Tapi adik-adik ketika dia waktu itu, wah dia sadar ya, dia sadar bahwa dia ada di atas air adik-adik. Dan dia mulai bayangin, oh iya ya, nggak mungkin saya bisa jalan di atas air. Tapi waktu saat itu tiba-tiba akhirnya si Petrus dia jatuh lagi adik-adik, dia tenggelam. Dan ketika dia mulai tenggelam adik-adik, Tuhan Yesus langsung si Petrus berkata seperti ini, "Guru, tolong saya, tolong." Lalu kemudian Tuhan Yesus dia angkat Petrus, ya Petrus yang tenggelam itu dia pegang. Dan akhirnya Tuhan Yesus bawa ke atas perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik luar biasa. Bayangin adik, Petrus mendapat satu pengalaman yang indah, yang luar biasa. Dia bisa jalan di atas air. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan, Yesus itu dia adalah Tuhan yang menciptakan adik-adik dan Kak Kristin. Ya, dia bisa lakukan segala perkara adik-adik. Dia bisa berjalan di atas air yang kalau kita injak aja nggak akan mungkin, kita pasti tenggelam. Tapi Tuhan Yesus dia menghampiri muridnya, dia jalan di atas air. Dia tidak menggunakan perahu. Yang kalian lihat di sini tuh ada perahu, mungkin kelihatan atau tidak, Kak Kristin juga tidak tahu. Nah adik-adik, ya tapi Tuhan Yesus dia tidak gunakan perahu, dia jalan di atas air. Wih, hebat, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, ketika waktu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, Tuhan Yesus kemudian dia buat angin itu, ombak, semua itu menjadi tenang, dan kemudian akhirnya semuanya jadi tenang. Dan murid-murid Tuhan Yesus semuanya mereka terkejut, mereka kaget, ya, mereka terkejut, mereka kaget, wih luar biasa, ya, wah ini bukan manusia, ini Allah, memang benar-benar guru saya ini hebat, dia luar biasa katanya. Nah, adik-adik, aku sih punya satu pujian, adik-adik katakan begini, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa. Wih, luar biasa. Angin semua reda, ombak-ombak menjadi tenang. Nah, Tuhan Yesus jalan di atas air dengan tenang. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kemanapun kita jalan, kemanapun kita berada, jangan takut kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus dia merasa takut, dia hampir tenggelam. Tapi waktu itu Tuhan Yesus dengan baik, dengan penuh kasih, dia angkat tangan. Ya. Dia angkat tangan Petrus, dan Petrus itu dapat selamat, dan semua muridnya selamat. Adik-adik, ya, karena tidak ada sesuatu perkara pun yang mustahil bagi Tuhan. Jika dia
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa. Wih, adik-adik, luar biasa perbuatan Allah kita, Yesus kita, Tuhan. Adik-adik dan Kak Christine, bayangin aja adik-adik ya, air itu nggak bisa membuat Yesus tenggelam ya. Wah, Kak Christine aja kita celupkan tenggelam, dan adik-adik juga kalau coba gitu ya bisa tenggelam. Tapi Tuhan Yesus kita, dia jalan di atas air dengan tenang, dia jalan terus menghampiri murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang ketakutan, sedang kebingungan, wah gimana ini tenggelam. Tapi akhirnya dengan Tuhan Yesus yang datang tanpa perahu, adik-adik, dia tidak menggunakan perahu untuk dia menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, dia hampiri murid-murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dengan dia berjalan di atas air. Wah, itu perbuatan hal yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa manusia perbuat. Hanya dia, Yesus Tuhan Allah yang hidup. Adik-adik, oleh sebab itu, kalau adik-adik lagi susah, adik-adik lagi kesulitan ya, adik-adik datang kepada Tuhan. Kalau adik-adik sedang sedih, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut. Kemana adik-adik pergi? Adik-adik, Tuhan Yesus itu melihat ya. Tuhan Yesus itu waktu murid-muridnya dia sedang kesulitan, perahunya mulai tenggelam adik-adik, ya Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi adik-adik, dari jauh ya, Tuhan Yesus itu dia sudah melihat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu sama dengan Tuhan Yesus yang murid-muridnya miliki. Dan Tuhan Yesus itu dia tetap dari dulu sampai sekarang dia tetap sama ya. Dia akan memperhatikan adik-adik. Tuhan Yesus selalu memiliki mata yang selalu melihat, wih, di mana adik-adik berada. Dan adik-adik, Tuhan Yesus akan datang ya, menghampiri kalian. Tuhan Yesus itu senang untuk dekat dengan kalian. Oleh sebab itu adik-adik bisa berdatang kepada Tuhan lewat kalian berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, dia Allah yang hidup. Jangan adik-adik takut atau ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya. Lewat cerita yang Kak Christine sampaikan ini kepada kalian, kalian akan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus yang adik punya itu Allah yang luar biasa ya. Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak bisa Yesus lakukan ya. Manusia tidak bisa melakukan hal yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik ya. Bersama dengan Tuhan, adik-adik lebih dari pemenang. Adik-adik, Kak Christine senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. Kak Christine juga senang untuk main-main air ya. Di tempat kalian, mungkin kalian juga nikmati. Nah, ini ciptaan Tuhan ini, adik-adik, indah sekali ciptaan Tuhan ya. Nggak ada yang bisa buat laut ya, nggak ada yang bisa buat semua yang alam yang kita nikmati ini nggak ada, kecuali siapa? Kecuali Tuhan kita, Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus Kristus, dia Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu adik-adik harus selalu berterima kasih kepada Tuhan ya. Bayangin adik-adik kalau nggak ada air, coba, wah, kita kehausan ya kan? Kalau nggak ada air kita, aduh, kering gitu. Nah, kalau kita sedang panas-panas aja, celupin deh, senang gitu ya. Ya adik-adik, nah sampai di sini pertemuan kita ya. Kak Christine senang bertemu dengan kalian. Kak Christine berharap bahwa kalian akan ingat selalu ya. Kalian akan selalu ingat bahwa Yesus yang kalian sembah itu Allah yang luar biasa. Jangan kalian ragu-ragu atau jangan kalian udah deh saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Udah deh, gini, Tuhan itu nggak ada, nggak. Tapi Tuhan Yesus selalu dekat dengan kalian. Dia memperhatikan, matanya lihat kepada kalian setiap hari, di sekolah, di rumah, di jalan mungkin, atau adik-adik sedang bermain di rumah teman. Tuhan Yesus selalu melihat kalian. Seperti Tuhan Yesus selalu melihat murid-muridnya yang sedang berada dalam perahu untuk menyeberang. Tapi Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka alami. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Kak Christine senang bertemu dengan kalian hari ini.
Dan Kak Christine akan siapkan lagi acara-acara yang lebih menarik yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati kalian. Shalom. Percayalah pada Tuhan Yesus, sebab Yesuslah juru selamat. Berdoa, bernyanyi, bersyukur, puji Yesus Tuhan, haleluya. Percayalah pada Tuhan Yesus, sebab Yesuslah juru selamat. Berdoa, bernyanyi, bersyukur, puji Yesus Tuhan, haleluya. Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.